Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk anak-anakku semua di rumah. Masih daring dengan pembelajaran akuntansi keuangan untuk praktek siklus akuntansi. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jurnal penerimaan kas, di mana untuk sesi kali ini, untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas habis tentang jurnal pengeluaran kas. Baik, bahwa jurnal pengeluaran kas kurang lebih jurnalnya seperti ini kolomnya. Di sini ada kolom date, kemudian untuk mencatatkan tanggal dan seterusnya. Kemudian di kolom debit dan kredit, ini yang perlu kalian perhatikan di sini adalah di sini di kolom debit ada kolom account payable, kemudian ada kolom order, di mana di order ini ada 3 kolom, ada untuk menyebutkan nama akunnya, nomornya, dan jumlahnya. Kemudian di kolom kredit ini ada kolom purchase diskon, PPN, dan cash in bank. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau ke soal-soal transaksi, perlu kalian ingat bahwa untuk jurnal pengeluaran kas ini, itu adalah jurnal yang mengkhususkan diri untuk mencatat semua pengeluaran perusahaan yang sifatnya besar dan menggunakan cek. Nah, apa saja atau dokumen-dokumen transaksi apa saja yang masuk di dalam jurnal pengeluaran kas ini? Yang pertama adalah bahwa dari semua dokumen transaksi yang ada, ya, ini kita masih pakai soal UD Wirastri yang saya ambil dari uji kompetensi tahun 2017-2018. Bahwa dari banyaknya dokumen transaksi ini atau dari dokumen-dokumen transaksi ini, mana saja yang masuk di dalam jurnal pengeluaran kas ini adalah kalian bisa cari dari dokumen-dokumen transaksi ini, cari semua dokumen transaksi yang di situ ada tulisannya bukti pengeluaran kas atau dokumen-dokumen transaksi yang sifatnya pengeluaran uang dengan jumlah besar dan dia menggunakan cek, maka bisa kalian input atau kalian masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas ini. Jadi itu yang pertama, ciri-cirinya ada cari dokumen transaksi yang keterangannya atau tulisannya dokumen bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar. Kemudian dokumen transaksi yang kedua yang masuk di jurnal pengeluaran kas ini adalah jika ada nota kontan yang kopnya perusahaan orang lain, itu juga bisa kalian input ke dalam jurnal pengeluaran kas ini. Karena nota kontan kop perusahaan orang lain itu artinya kita melakukan transaksi pembelian secara tunai. Nah, pembelian secara tunai otomatis berarti perusahaan mengeluarkan kas untuk membeli sejumlah barang dagang yang dibeli secara cash. Nah, itu dokumen-dokumen transaksi yang bisa masuk di dalam jurnal pengeluaran kas ini. Oke, baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke dalam dokumen transaksi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi atau seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa kita cari dokumen transaksi di situ yang ada pengeluaran kas atau bukti transaksi yang di situ sifatnya mengeluarkan uang. Nah, di sini di dokumen transaksi nomor 7, di sini ada bukti pengeluaran kas. Artinya di sini kita bisa input ke dalam jurnal. Di sini keterangannya bukti pengeluaran kasnya adalah bahwa kita membayar atau kita mengeluarkan sejumlah uang sebesar 26 juta sekian atau 26.675.000 ini untuk atau dikeluarkan untuk membayar kepada PT Jayatek. Ya. Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur. Jika di kolom keterangan tulisannya pelunasan faktur, berarti ini adalah bukti pengeluaran kas atau perusahaan mengeluarkan uang atau sejumlah uang untuk melunasi hutang dagang. Nah, sekarang kita coba input ke dalam jurnal. Kita masukkan ya bulannya Desember, bulan transaksinya tanggalnya tanggal 6. Di sini nomor fakturnya adalah BKK, bukti kas keluar 12-1, dan kita mengeluarkannya untuk PT Jayatek tadi, ya PT Jayatek sejumlah 26 juta sekian. Kita masukkan pada Jayatek. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas ini saya sarankan kalian mengisinya dari kolom debit, ya, dari kolom debit. Nah, kita lihat di sini berapa jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan ini sebesar 26.675.000. Nah, ini harus
Kalian tidak perlu pusing-pusing lagi. Pokoknya berapapun jumlah yang tertulis di kolom jumlah ini, berapapun itu, kalian tidak usah pikir-pikir panjang lagi. Kalian langsung masukkan ke kolom cash in bank ini. Ya, 26.675.000. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sejumlah 26 juta sekian ini perusahaan mengeluarkan untuk apa? Kita lihat di kolom keterangan. Nah, di kolom keterangan ini tulisannya pelunasan faktur F11-12 tertanggal 28 November. Artinya, jika pelunasan faktur berarti kita membayar hutang dagang. Nah, ini untuk membayar hutang dagang dari transaksi tanggal berapa? Ini tertanggal 28 November. Artinya, ini membayar hutang dagang yang belum selesai dari bulan November. Nah, untuk tahu berapa jumlah hutang dagang kita tanggal 28 November, kita bisa lihat di dalam daftar saldo hutang kita. Ya, ini adalah daftar saldo hutang. Ini kita masih punya hutang Surya, Idotek, Jayatek. Nah, pada kasus tanggal 6 ini kita membayar kepada Jayatek atau membayar hutang kepada Jayatek tanggal 28 November 2015. Nah, berapa jumlah hutang kita? Kita tinggal lihat berapa jumlah pembelian plus PPN-nya ini. Jumlah pembelian sebesar 25 juta dan PPN-nya 2.500.000, sehingga jumlah hutang kita pembelian plus PPN ini jumlahnya adalah 27.500.000. Nah, kita input di kolom kredit di account payable. Nah, begini caranya. Jadi, yang pertama sekali lagi tadi untuk mengisi kolom cash in bank, maka kita bisa ambil dari jumlah yang tertera di dokumen transaksi ini. Nah, kemudian setelah kita masukkan kalau ini di kolom cash in bank, lalu pertanyaan kedua adalah cash in bank ini kita keluarkan sejumlah uang 26 juta untuk apa? Kita bisa lihat di kolom keterangannya. Jika kolom keterangan itu keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti sudah pasti ini adalah kita membayar hutang dagang. Nah, jika kita membayar hutang dagang, maka pasti harus kita masukkan jumlah hutangnya itu di kolom account payable. Nah, untuk tahu berapa jumlah hutang kita dari sejumlah uang yang kita keluarkan ini, maka kita bisa lihat di dalam daftar saldo utang bulan November. Ya, jadi kalau kita membayar hutang dagang, yang hutang dagangnya itu adalah hutang bulan yang lalu, untuk melihat berapa jumlah hutangnya, itu kita bisa lihat di dalam daftar saldo hutang. Nah, di sini untuk Jayatek saldo daftar hutang, saldo hutangnya adalah atau hutang kita kepada Jayatek adalah 27.500.000. Makanya kita input di kolom account payable. Nah, sekarang kita lihat bahwa sejumlah cash in bank 26.675.000, kok hutang dagangnya 27 juta. Artinya ini enggak balance. Jumlah yang kita keluarkan tidak sama dengan jumlah hutang kita. Nah, kembali lagi kita lihat di kolom keterangan ada apa gitu. Nah, ternyata di kolom keterangannya itu sudah disebutkan, kita sudah dibantu bahwa ada diskon 3%. Ada diskon 3% dari sales dan PPN outcome-nya. Nah, pertanyaannya kenapa kita dapat diskon 3%? Karena dari termin yang ada bahwa jika kita melunasi hutang dagang kurang dari 10 hari, maka kita dapat potongan pembelian sebesar 3%. Nah, kemudian 3% ini dari mana? Ternyata di sini sudah ditentukan bahwa 3% itu dari sales dan PPN outcome. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah sales dan berapa jumlah PPN dari hutang kita. Kita lihat di sini. Ternyata jumlah sales kita tanggal 25 ini adalah 25 juta dan jumlah PPN-nya 2.500.000. Nah, sekarang kita cari 3% kali 25 juta itu berapa? Jika sudah ketemu, kalian masukkan di kolom purchase discount. Ya, sekali lagi untuk ngisi purchase discount dan PPN income, di sini ketentuannya adalah 3% dari sales. Nah, dari sales dari purchase maksudnya, ini salah soal. Dari penjualannya
dari penjualannya ini apa Jayatek ini. Kita lihat 3% dari salesnya. Nah, di sini lihat ada pembeliannya 25 juta kali 3%, hasilnya berapa? Langsung saja kita input di kolom purchase diskon. Nah, kemudian untuk ngisi PPN-nya, kita lihat berapa jumlah PPN tanggal 25 itu. Di sini PPN-nya adalah 2.500.000. Nah, kalikan 3%. Kalikan 3%, ya, karena di sini perintahnya adalah kalikan 3% dari sales dan PPN. Kita kalikan 3% dari jumlah hutangnya 2.500.000. Nanti kalau sudah ketemu, kalian input di kolom PPN outcome ini. Nah, maka jika kalian menuliskan atau mengisinya dengan benar, maka kalau kita kejumlahkan jumlah cash in bank plus PPN income per purchase diskon, maka hasilnya sudah pasti jumlahnya sama dengan kolom account payable, sehingga kita harus bisa memastikan antara kolom debit dan kolom kredit ini harus seimbang atau balance. Nah, itu untuk soal transaksi nomor 6. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Kita lihat di sini transaksinya ya. Kita cari transaksi yang masuk di dalam jurnal pengeluaran kas. Ya, keluar. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 11 ini juga ada bukti pengeluaran kas. Nah, di sini bukti pengeluaran kas yang kedua, di sini jumlah yang kita keluarkan adalah 22 juta. Jadi tadi saya sebutkan berapapun jumlah yang dikeluarkan di kolom jumlah ini, maka kita bisa input langsung di kolom cash in bank ini. Ya, kita masukkan di sini. Nah, kemudian pertanyaannya kedua, 22 juta ini untuk membayar apa, atau perusahaan mengeluarkan itu untuk membayar apa? Kita lihat di kolom keterangannya. Ternyata di kolom keterangan itu adalah pelunasan faktur. Sekali lagi, jika kolom keterangan itu menyatakan itu ada pelunasan faktur, berarti ini adalah untuk melunasi hutang dagang. Nah, pelunasan hutang dagang ini untuk tanggal 23 November. Nah, sekarang kita lihat untuk ngisi kolom account payable jumlah hutangnya. Ini kita lihat dari daftar saldo utang. Ya, daftar saldo utang untuk PT apa tadi? Untuk pelunasan kepada PT Surya. Nah, kita lihat daftar saldo utang PT Surya berapa. Nah, di sini kita punya utang kepada PT Surya jumlah pembelian 20 juta dan PPN 2 juta. Sehingga jumlah hutangnya itu sebesar 22 juta. Kita input di sini besarnya adalah 22 juta. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jumlah yang kita keluarkan dengan jumlah hutang sudah seimbang. Artinya, jika sudah seperti ini, maka kita tidak perlu memikirkan yang lain. Artinya, jika sudah seimbang, ya sudah, artinya sudah selesai. Kok ternyata, kemudian pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, Pak, kok purchase diskon dan PPN nggak diisi? Kita lihat, kita hitung bahwa termin untuk pembelian adalah jika kita membayar kurang dari 10 hari, kita dapat potongan. Seperti kasus tanggal 6. Ini kita isi karena kita dapat potongan pembelian. Nah, sekarang kita lihat bahwa transaksi ya, tanggal 9 ya. Tanggal 9. Sorry, ini kita isi dulu tanggal 9. Ini kepada PT Surya ya. Kepada PT Surya. Nah, tanggal 9 ini kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang kita tanggal 23. Kalau kita hitung ke belakang, tanggal 23 ke tanggal 9, artinya sudah lebih dari 10 hari. Jika sudah lebih dari 10 hari, maka kita tidak dapat potongan pembelian, sehingga kita harus membayar berapapun jumlah hutang yang ada. Sehingga di sini untuk bukti transaksi tanggal 9, jumlah yang kita keluarkan itu sejumlah sama dengan hutang dagang kita. Nah, itu yang kasus yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, ya ini nomor ceknya kita isi sekalian. Nah, kita cari untuk kasus-kasus yang selanjutnya. Ya, kita cari untuk bukti pengeluaran kas yang ketiga. Ya, kita cari bukti pengeluaran kas.
Ya. Di sini ada nota kontan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa nota kontan dengan kop perusahaan orang lain itu berarti transaksi pengeluaran kas atau pembelian secara tunai. Nah, di sini ada nota kontan tetapi kopnya perusahaan sendiri. Jika ada nota kontan kopnya perusahaan sendiri, itu artinya itu adalah penjualan tunai. Berarti kalau penjualan kita berarti nerima uang, berarti bukan. Nah, bukan. Nah, di sini di transaksi nomor 17 di sini ada bukti pengeluaran kas. Bahwa jumlah yang kita keluarkan tanggal 15 ini jumlah yang dikeluarkan adalah 10.720. Nah, sekarang kita input ke jurnal pengeluaran kasnya. Ini tanggal 15, masih Desember ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, berapapun uang yang kita keluarkan di kolom jumlah atau berapapun yang tertulis di kolom jumlah pada pengeluaran kas, itu kita langsung input di kolom cash in bank. Nah, kemudian pertanyaannya kedua seperti biasa. Nah, perusahaan mengeluarkan uang 10.720 ini untuk apa? Kita lihat di kolom keterangannya. Nah, kebetulan di kolom keterangan ini adalah untuk keterangannya, ini adalah untuk pembayaran PPN untuk bulan November. Ya, catatan buat kalian, kalau perusahaan mengeluarkan uang untuk keperluan atau untuk sesuatu yang dibayarkan pada bulan-bulan sebelum dari bulan transaksi, itu berarti kita statusnya bayar hutang. Jika di sini disebutkan adalah pembayaran PPN, berarti kita membayar PPN bulan November. Itu artinya yang kita bayar adalah hutang PPN. Nah, jika kita sudah tahu bahwa yang kita keluarkan untuk membayar hutang PPN bukan untuk membayar hutang dagang, maka di kolom debit kita harus mengisinya di kolom order, jangan di kolom account payable, karena kolom account payable ini khusus untuk mencatat semua pengeluaran yang sifatnya membayar hutang dagang. Nah, jika membayar hutang PPN, kita sebutkan, kita cari di daftar akun. Untuk menyebutkan hutang PPN itu nama akunnya apa gitu. Kita cari atau kalian cari di dokumen-dokumen awal atau di lembar awal di daftar nama akun itu, nama akun untuk menyebutkan hutang PPN apa gitu. Nah, di sini ada hutang PPN. Di sini namanya PPN payable. Berarti kalian input nama akunnya di sini adalah PPN payable. Kode akunnya di situ kita lihat di daftar akun ada 2 step 1.400 dengan jumlah 10.720. Nanti ini untuk kasus yang ketiga. Nah, untuk kasus-kasus yang selanjutnya atau seterusnya, silakan kalian kerjakan di rumah untuk penugasan daring. Nah, insya Allah minggu depan kita tatap muka untuk mengoreksi apa yang kalian kerjakan di transaksi selanjutnya. Saya rasa ini untuk daring pagi ini. Semoga kalian tetap sehat di rumah dan selalu semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, dan mudah-mudahan kita cepat segera dipulihkan dalam keadaan normal dan bisa tatap muka seperti biasa. Salam semangat, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.